Apa yang dulu kita pernah gagal, jangan lagi dibawa ke dalam hubungan kita sekarang, ya kan? Itu penting banget tuh. Terus kita selalu menekankan bahwa kalau ada masalah besar kita perkecil, ada masalah kecil kita hilangin aja deh. Nggak usah kasar, dia nggak usah kasar loh. Orang bilang bucin lah, lebay lah, tapi itu yang aku rasain gitu. Jadi Nggak, lu jahat banget kalau kayak gini lu. Nah, manusia tuh pasti bisa salah. Ya kayak saya dulu cinta banget. Kayaknya udah diomongin dari A sampai Z secara teori ya. Tapi pada prakteknya kalau menjalankan perkawinan tanpa melibatkan Allah, kemudian laki-lakinya tidak benar-benar bisa jadi imam, itu fragile. Aku ngerasa. Intinya gue berharap Mbak Vena itu cepat pulih dan cepat kembali ke rumah, dan please jangan cabut laporannya. Kita semua mendukungmu ya, masukkan dia ke penjara. Salah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. Jadi kamu yang membiayai keluarga. Gue cuman kasih tahu ini loh akibatnya, ngerti gak sih? Kita semua tuh peduli, kita semua tuh ngasih tahu, kita semua tuh ngingetin. Tapi lo nggak mau dengar dan lo cuman sibuk ya kan? Lo cuman sibuk dengan puber lu itu dan mau nyari laki. Mamiku juga gitu loh. Aku bersumpah atas sama Allah juga. Terus ya itulah, kalau misalnya aku melanggar tuh dalam Islam kan ada di surat Al-Maidah tuh kafarat tuh tanggung jawabnya besar. Karena kita bukan berjanji sama makhluk tapi sama Allah. Ini yang bikin gue tuh kenapa segemes ini, ngerti gak sih? Bukannya gue victim blaming ya, masalahnya nyokap gue juga jadi korban laki-laki mengkudu. Dan bukannya gue nyukur-nyukurin gitu. Bicara tentang pilihan, apa pilihan tersulit yang pernah Mbak Vena hadapi? Pilihan tersulit itu bukan malah milih jodoh waktu Ferry ya. Oh gitu, itu karena Ferry itu aku memilih hanya gara-gara sesimpel aku bilang, pertama dia kan purpose aku tolak, aku marahin karena pertama aku ngelihat dia terlalu cepat menyatakan, kedua dia lebih muda. Tapi pada saat setelah aku tolak 2 hari kemudian aku tes dia bisa jadi imam nggak pada saat sholat, begitu sholat maghrib cuma 3 rakaat, which is nggak sampai 10 menit. Pada saat dia tajwidnya bagus, itulah mungkin jawaban setiap doa aku selama 9 tahun jomblo, bahwa kayaknya dia itu kan keyakinan dari Allah. Bisa jatuh cinta sama orang kan karena Allah. Sementara 9 tahun dijodohin nama A, B, C, D, E, aku nggak pernah bergeming karena nggak ada feel, karena nggak ada keyakinan. Tapi di saat dia bisa jadi imam dan dia selesai, waktu itu dia balik ke aku bisa salim, which is aku nggak pernah salim sama orang gitu ya 9 tahun, mau dia pejabat, mau dia siapa, aku nggak bergeming. Ya aku yakin bahwa dia pilihan dari Allah. Rencana gugat cerainya kapan Bang? Vena mungkin udah cerita. Apa? Rencana gugat cerainya kapan Vena mungkin? Dalam waktu dekat. Besok saya terbang ke Surabaya, dan selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda tadi bilang ke saya, dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Kan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Jadi nggak ada lagi dalam satu rumah tangga itu ada satu ketakutan. Suami harus takut istri, istri harus takut suami. Karena bukan itu. Yang penting adalah bagaimana aku bisa menghormati dia sebagai perempuan, menyayangi dia sebagai perempuan, mencintai dia sebagai perempuan. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada satu ketakutan. Jadi kita bebas mau ngebahas apapun, mau diskusi apapun. Jadi ya kita berdua adalah menjadi diri kita sendiri. Apa yang dulu kita pernah gagal, jangan lagi dibawa ke dalam hubungan kita sekarang, ya kan? Itu penting banget tuh. Terus kita selalu menekankan bahwa kalau ada masalah besar kita perkecil, ada masalah kecil kita hilangin aja deh. Gitu loh. Itu paling penting ya. Itu paling penting. Jadi terus kejujuran nomor 1, keterbukaan. Terus juga kayak sekarang nih aku misalnya ya, aku ada apa-apa pasti aku langsung yang ini pokoknya aku hasil apapun, mau dari syuting, mau dari apa, aku langsung kasih ke dia. Walaupun sebenarnya belum resmi. Iya. Dan itulah dedikasi aku sekarang. Aku tunjukkan bahwa terus aku bilang, aku nggak apa-apa di sisa umurku ini aku nggak mau tuh. Iya. Nggak, meskipun belum ada ya. Ini kan masih kan baru mulai. Makanya. Tapi kan niatnya. Sampai kemarin kita udah Kok sampai segitunya? Aku mau punya pacar yang begitu. Apalagi aku. Jadi buat kamu. Kemarin kita ketemu sama salah satu direktur TV juga. Dia mau bantu aku juga gitu kan. Terus aku bilang gini sama ada timnya juga akan bilang, oke Mas, pokoknya gini,
aku sih setuju aja kalau ada kerjaan, pokoknya apapun yang menyangkut kontrak, dealnya langsung sama, nanti transfernya juga langsung ke Mbak Vena. Saya taunya hanya kerja aja. Iya, meskipun uangnya belum ada ya. Masih belum, tapi niat. Bisa nggak kasih saya garansi bahwa mamaku nih orang baik, jangan sakitin hati dia. Anakku yang kecil, aku pikir, aduh Atala masih unyu-unyu ya, teh hari aku masih siapin teh. Dia bisa as a man, dia bilang, bisa nggak kasih saya garansi bahwa mamaku nih orang baik, jangan sakitin hati dia. Jadi bekerjalah yang benar, jangan hidup di ketiak istri. Ya, jangan hidup di ketiak istri. Ini pesan saya kepada semua laki-laki. Awalnya bisa cinta, tapi lama-lama kalau kau hidup dari keringat, hidup dari ketiak istri, lama-lama istrimu tidak respect dan juga tidak nafsu sama kamu. Ingat itu, walaupun kau seganteng apapun. Ada berita juga nih katanya malam pertama ada yang gedor-gedor kamar sampai kabur. Itu maksudnya malam pertama kan digerebek sih kok sampai gedor-gedor tuh ngapain? Saking kerasnya suaranya. Enggak, jadi malam pertama tuh kita lagi siap-siap mau makan gitu kan, mau makan terus tiba-tiba digedor sama Mami Ayu sama mamanya Vena, sama adiknya Ai gitu kan. Hey, katanya lagi di kamar lagi beladuran ya katanya gitu kan. Wah itu benar. Terus yang lucunya Lun, Vena ini dari tempat tidur dia lari lompat ngumpet di kamar mandi. Lah, iya. Kok ngapain ngumpet? Lupa kita di suami istri ya. Bukan kayak digerebek kan? Soalnya kita lagi bener-bener aku udah pakai underwear gitu kan. Maksudnya udah jeri gitu ya. Udah mau action gitu ya. Karena kan emang udah namanya juga 9 tahun aku udah punya koleksi banyak banget gak pernah dipakai kan. Jadi wah ini it's time nih gitu. Udah lagi santai-santai. Tiba-tiba kan kaget orang. Terus akhirnya aku otomatis bawaannya langsung ke kamar mandi, takut gitu karena mungkin udah lama sendiri kali. Jadi kalau digedor orang tuh bawaannya takut, panik gitu. Terus dia bilang, ngapain sih kamu, kan kita udah suami istri. Oh iya ya, tapi kita nggak bukain pintu akhirnya. Jadi mereka tetap akhirnya sampai pergi sendiri gara-gara kita nggak mau jawab sama kita nggak mau bukain pintu gitu ya. Ganggu aja ya. Padahal emang mau beladuran beneran ya. Ya jadi laporan kami PAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Kata dokter rusuknya retak. Komnas Perempuan Kalian harus setuju nggak khususnya menjadikan buat para wanita Vena bahwa Melinda sebagai dijadikan tokoh pelopor tokoh anti KDRT atau pelopor anti KDRT setelah kemarin Lesti gagal dijadikan tokoh KDRT, banyak yang kecewa ya. Nah sekarang ini bahwa dia betul-betul melaporkan suaminya dan tidak mau mencabutnya, bahkan dia kecewa kenapa suaminya belum ditahan. Dia menggandeng Bang Hotman, hari ini dia menyelesaikan BAP dan visum, kemudian rencananya dia mau mengajukan gugatan cerai. Dan hari ini juga suaminya telah ditetapkan oleh Polda Jawa Timur sebagai tersangka. Nah, ini sebagai pelopor anti KDRT ini bagus sekali ya, khususnya buat kamu para wanita, para istri, dan Komnas HAM. Ayo, mana suaranya muncul? Tolong dong dibantu, digerakkan sebagai disuarakan supaya menggema, menggelegar bahwa tidak ada lagi laki-laki yang melakukan ini di rumah tangganya terhadap istrinya. Kasihan dong istri kalian di Smackdown ya. Oke. Sekarang saya mau mengulas nih tentang KDRT. Tempo hari atau beberapa bulan yang lalu kan saya pernah membahas tuh tentang KDRT. Seorang laki-laki yang telah atau tega meng-KDRT istrinya itu adalah tabiat dan itu biasanya tidak bisa hilang. Kalaupun si istri melaporkan suami ke polisi, percayalah, biasanya di polisi itu kan akan didamaikan tuh. Nah, kalau didamaikan biasanya si suami itu menyesali perbuatannya. Ingat, itu adalah tipu muslihat. Biasanya seperti itu. Kalaupun dia meminta maaf, biasanya dia takut dipenjara, itu aja sih. Takut ditahan begitu lama sehingga dia tetap meminta maaf kepada istrinya. Nah,
apabila si istri terpedaya dan memaafkan perlakuan suaminya, maka tunggu, suatu hari nanti, bukan hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, itu akan dilakukannya lagi. Begitulah yang namanya tabiat. Nah, tabiat KDRT atau memukuli sang istri itu biasa didasari beberapa faktor, bosku. Misalnya, ini kan saya sering melakukan persidangan tentang hal seperti ini. Biasanya sih ada faktor perselingkuhan, cemburu buta, ekonomi dan sebagainya. Nah, yang saya dapat berita dari beberapa media massa ini karena adanya kecemburuan. Mbak Vena itu dikabarkan ingin ikut bertarung dalam dunia politik, sementara si suaminya ini nggak mau kalau Mbak Vena itu masuk politik lagi. Karena kenapa? Menurut informasi berita yang saya baca itu banyak laki-laki di sana, politikus, pebisnis dan sebagainya. Dia tidak mau menanggung resiko seperti itu, sehingga Mbak Vena mungkin tidak mendengar. Terjadilah KDRT tersebut. Tapi percayalah, apapun alasannya, kita seorang pria tidak boleh sekali-kali memukul istri kita. Saya kira begitu ya. Demikian dari saya, Guntur Desyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, pesan subuh Hotman Paris kepada para laki-laki seluruh Indonesia. Pesan saya adalah, satu, kalau kau sudah tidak cinta sama istrimu, kau nggak usah gebukin deh, nggak usah KDRT. Ya. Dua, kalau ada permintaanmu ditolak oleh istrimu, juga jangan gebukin deh. Harga diri laki-laki nggak ada kalau suka ngebukin wanita. Ya, kenapa harus digebukin? Banyak cara kok untuk memuaskan hatimu. Ya, kalau kau tidak cinta istrimu, tidak perlu harus gebukin. Boleh kok berbuat salah yang kecil-kecil di luar. Misalnya punya seseorang yang cantik, tapi jangan terlantarkan istrimu. Yang kedua, kalau istrimu menolak, misalnya di malam-malam yang dingin, juga jangan digebukin. Ya, ini pesan saya kepada seluruh laki-laki. Ya, jagalah harga dirimu laki-laki. Yang ketiga yang paling penting adalah laki-laki harga dirinya sangat ditentukan oleh status ekonomi. Bahwa jika seorang perempuan sudah menjadi janda atau single parent, sebaiknya fokus untuk mencintai diri sendiri, apalagi jika sudah punya kemampuan finansial yang cukup mapan. Kalau menikah lagi, itu untuk apa sih? Yang dicari apa sih? Toh udah bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi dan membiayai anak-anak. Lebih baik manfaatkan hidup untuk diri sendiri, mencintai anak-anak, membahagiakan anak. Dengan menikah lagi, bukan jaminan kita akan menjadi lebih bahagia. Justru beban kita bertambah, masalah juga akan bertambah. Kan kita sudah tahu ya bahwa sebagian besar laki-laki itu ya memang seperti itu, 11-12 deh. Jadi jika kalian berpikir bahwa menikah kembali untuk mencari pasangan hidup agar ada yang melindungi, mencintai, menyayangi, ataupun menafkahi, lihatlah kasus yang terjadi dengan artis FM itu. Semoga itu cukup menjadi pelajaran buat kita semua ya, para wanita single parent. Kayaknya riskan gitu loh berhubungan sama seorang Ferry Irawan gitu pada tangannya tarik langsung begini. Karena aku pikir dia modus, wah nih kayak cowok-cowok yang lain nih. Aku kan lagi nggak mau, ngerti nggak? Karena berita dia tuh buat aku tuh kayaknya, aku aja belum sempat nanya bener apa enggak, karena kan dia nggak pernah klarifikasi. Gitu. Jadi aku pikir kayaknya riskan gitu loh berhubungan sama seorang Ferry Irawan gitu pada saat itu. Jadi aku cuma gini, aku liatin dari atas sampai bawah nih orang lagi main sinetron apa-apa, karena biar gimana pun aku juga pemain sinetron, aku tahu gitu nih orang langsung ya. Oke, enggak. kamu ada apa? Iya, aku bilang gini, enggak, aku gini. Kamu tuh nggak ada kamera zoom out. Aku gini, serius aku gituin dan aku jutekin langsung dia ilfil langsung gini. Aduh, gini ya, maaf ya. Mendingan anggap omongan saya itu apa intermezzo. Nggak pernah ada. Anggap saya ini teman, sahabat kamu, saudara kamu yang siap bantu kamu 24 jam. Nah, galak sekali ibu ya. Iya. Jadi bekerjalah yang benar. Jangan hidup di ketiak istri. Ya, jangan hidup di ketiak istri. Ini pesan saya kepada semua laki-laki. Awalnya bisa cinta, tapi lama-lama kalau kau hidup dari
kekeringan, hidup dari ketiak istri, lama-lama istrimu tidak respect dan juga tidak nafsu sama kamu. Ingat itu, walaupun kau seganteng apapun. Ada beberapa klien saya dulu artis sama aktor, waktu nikah bukan main betapa show off-nya mereka seolah-olah bahagia. Lama-lama si cowok tidak punya penghasilan. Akhirnya si cewek mulailah berpaling dan tidak menghargai cowoknya. Jadi bekerjalah terus dan jangan bangun terlalu siang. Bangun jam 3 subuh kayak Hotman. Sampai hari ini. Ingat, jangan gebukin lakimu, jangan gebukin wanitamu. Kalau kau memang udah gak cinta, cari cara lain. Yang ketiga, laki-laki ditentukan oleh status ekonomi. Salam dari bandara. Ferry Irawan tak punya ongkos pulang ke Jakarta. Ketahuan hidupnya dibiayai Vena Melinda. Vena jadi korban KDRT. Ferel sempat terpikir balas hajar Ferry. Ferry Irawan tak punya ongkos pulang ke Jakarta. Ketahuan hidupnya dibiayai Vena Melinda. Bahkan selama 3 bulan belakangan ini ia tak lagi menafkahi sang istri. Nasib malang kini menimpa Ferry Irawan pasca KDRT Vena Melinda. Pasalnya, Ferry Irawan kini juga digugat cerai oleh Vena Melinda. Bahkan, ia juga telah resmi menjadi tersangka KDRT. Meski belum resmi cerai dari Vena Melinda, rupanya kehidupan Ferry Irawan sudah berubah drastis. Ferry Irawan dikabarkan jatuh miskin. Bahkan, ia tak bisa kembali ke Jakarta lantaran tak punya ongkos. Memang, diungkap Vena Melinda, selama 3 bulan terakhir ini, Ferry Irawan tak pernah memberikannya nafkah. Selain itu, Vena Melinda mengaku dirinya lah yang kini menghidupi keluarga. Kini setelah berpisah dari Vena Melinda, Ferry Irawan pun dikabarkan terpuruk. Diungkap Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda, Ferry Irawan bahkan tak punya uang untuk kembali ke Jakarta dari Surabaya. Lantaran Ferry Irawan tak punya uang, pihak kepolisian sampai turun tangan membantu perihal ongkos kepulangan suami Vena Melinda ini ke Jakarta. Hotman pun berharap Ferry Irawan memiliki cukup ongkos untuk kembali memenuhi panggilan Polda Jatim pada Senin 16 Januari depan. Mudah-mudahan dia ada ongkos untuk hadiri panggilan ini, karena untuk pulang dari Surabaya, ongkos dia dibantuin oknum aparat. Tulis Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya. Postingan Hotman ini sontak mendapat beragam komentar dari netizen. Bahkan yang mengatakan Ferry selama ini numpang hidup dengan Vena Melinda. Nah kan, belum sudah nggak ada duit. Sok-sokan sih KDRT-in bini. Coba baik-baik jadi laki. Pasti sekarang sudah makan enak, tinggal di tempat yang nyaman, adem, naik mobil bagus, liburan. Ungkap netizen. Sementara itu diakui Vena Melinda pula dirinya sudah 3 bulan tak dinafkahi Ferry Irawan. Masalah selama 3 bulan terakhir tidak pernah dikasih nafkah, kata Hotman Paris. Jadi kamu yang kasih duit atau gimana? Sambungnya, saya yang mencukupkan, ucap Vena lirih. Jadi kamu yang membiayai keluarga, tegas Hotman Paris. Dengan wajah pias, Vena Melinda mengakui dirinya yang membiayai keluarga selama menikah dengan Ferry Irawan. Vena jadi korban KDRT. Ferel sempat berpikir balas hajar Ferry. Ferel Baramasta mengaku sangat hancur dan emosi ketika mengetahui sang ibu Vena Melinda menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ia bahkan mengakui sempat terlintas ingin balas dendam kepada Ferry Irawan. Namun, Ferel mengaku mencoba mendinginkan kepalanya setelah mendengarkan wejangan dari ayah kandungnya, Ivan Fadila. Itu sudah perasaan alami ya, mau balas menghajar. Anak mana yang tega lihat ibunya kayak begitu? Papa memberikan masukan yang baik
yang sangat bijak ya. Aku rasa itu benar. Ngapain tonjok-menonjok, ajak berantem. Itu siapapun bisa, kalau aku mau ketemu, ucap Farel. Cuma itu kan enggak penting, yang penting mama. Urusannya selesai, mama baik-baik saja. Bisa kembali bahagia, sehat lagi, dan fokus itu dulu. Urusan itu, balas dendam, urusan nantilah kalau memang enggak apa-apa. Pasti kita siap pasang badan untuk jaga mama. Farel menegaskan. Sebagai anak tertua, ia mengatakan coba mengesampingkan emosinya demi memprioritaskan sang ibunda. Yang pasti hancurlah, sedihlah, melihat kondisi begitu marah, kesal, itu semua pasti. Kata Farel Bramasta di kediamannya. Aku kesampingkan seluruh perasaan aku dan aku ada buat mama. Meski baru sekarang, setelah semua selesai, baru terasa sedihnya, marahnya, enggak nyangka berasa banget sekarang. Pada Kamis, 12 Januari, Ferry Irawan resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Vena Melinda. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sudah ditetapkan bahwa saudara FI dinaikkan statusnya menjadi tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolda Jatim Kamis 12 Januari. Selain melaporkan sang suami ke polisi, Vena Melinda memastikan bakal menggugat cerai Ferry Irawan. Proses perceraian itu bakal mulai diurus setelah Vena tiba di Jakarta. Kasus KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda itu terkuak 9 bulan setelah Vena Melinda dan Ferry Irawan menikah pada 7 Maret 2022 di White Sand Beach Retreat, Bali. Bagaimana menurut pendapat Anda?